Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang malam hari ini sudah hadir di samping saya adalah Devi Demplon. Apa kabar Devi? Baik. Terima kasih hadir malam hari ini. Kamu sejauh ini pernah punya pengalaman mistis nggak sih? Yang menyeramkan, Nyeramin sih banyak. yang berkesan. Satu aja, jangan semuanya ceritain. Oh nggak, panjang ya? Apa ya? Ya biasalah kalau kita kan paling di lokasi syuting kebanyakan ya. Apalagi kalau di hutan-hutan, terus apalagi kalau misalnya perannya misalnya Dewi Ular atau Ratu Ular kayak gitu. Ya mau nggak mau kayaknya ya teriak-teriak tengah malam gitu kan, ngundang ya. Waktu itu gimana kejadiannya? Waktu itu sih bukan kayaknya sih emang bener. Pas mau break makan, mau menjelang maghrib, jam abis asar itu, aku ada adegan tabur garam ya. Okay. Nah, aku yang ditaburin sih sebenarnya kan aku ular kan. Terus kata aku, boleh nggak garam beneran, bohongan lah, aku bilang gitu kan. Apaan kek gitu. Terus udah lamba kata biar kayak real gitu. Oh ya udah gitu. Udah pas udah Demplon itu dulu break dulu ya, mendingan ke base camp dulu deh gitu. Dianterin kan pakai motor kan. Terus pada saat itu kebetulan aku lagi period kan. Mau buang air kecil di base camp aja gitu kan. Udah sekalian terus anak-anak lagi nonton tayangan tuh. Tayangan pas jamnya kita gitu kan. Terus aku bercanda sama teman-teman. Gue doang bisa nih matiin lampu ya. Aku gini lihat gitu, mati. Beneran. Kok bisa? Ya aku pikir kan anak-anak iseng ngonset. Coba nyalain lagi ya. Aku gitu deh, nyala lagi gitu. Tapi nggak ada yang iseng yang mainin itu? Udah namanya anak-anak kan, pada ketawa-ketawa. Terus pokoknya bercanda-bercanda yang gila-gilaan, ketawa-ketawa pada waktu itu. Udah pas aku selang berapa setengah jam, tiba-tiba setengah badan aku sih agak berat ya. Dari pinggang sini ke bawah. Emang bener-bener aku itu baru pertama kali, itu the real, maksudnya nyata. Gak bisa gerak, tapi tangan aku bisa. Terus di depan aku tuh ada yang ngerokok, sorry ya. Terus aku minta gitu. Oke, aduh itu menyeramkan sih. Mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja ya, Dev ya. Aku gak mau kamu ya, tapi. Oke. Kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya, Dev. Ya, mudah-mudahan gak ada kejadian yang aneh-aneh malam hari ini. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku mempelajari berbagai ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Yahya. Silakan. Oh iya, silakan. Selamat malam Mas Yahya. Ya, selamat malam Mas. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Berawal dari saya waktu itu hijrah ke salah satu daerah di... Jadi awalnya itu saya sebenarnya nggak tertarik Mas untuk dunia mistik ya. Tapi karena ajakan teman yang begitu kuat, jadi saya awalnya mencoba. Setelah itu saya diperkenalkan dengan salah seorang orang pintar di sana yang memang katanya orang paling hebat. Lalu dia praktikan bagaimana kehebatan dia, terus bagaimana dia black-blackin tubuhnya dia, Tapi bagaimana kebal gitu. Iya, bahkan sampai senapan Mas. Lalu karena saya tertarik, saya pikir kan yang namanya laki-laki mungkin harus jaga diri. Karena kita kan nggak tahu yang namanya bahaya atau ancaman itu kan bisa datang ke kita gitu. Jadi saya tertarik untuk belajar. Lalu saya mulai ikutin ritual itu dari awal, dari mulai saya bagaimana saya puasa muti, dari bagaimana mulai saya pati geni, hingga saat terakhir itu, proses terakhir, ritual terakhir itu saya di dalam muara yang harusnya 2. Dan itu saya harus di situ seperti orang betapa itu
sekitar 3 jam saya harus baca beberapa mantra, dan setelah selesai itu saya dimasukin paku. Nah awalnya jujur itu kalau saya berasa itu nggak mungkin gitu, tapi guru saya bilang kalau kamu yakin kamu pasti bisa. Saya coba sampai di sini saya sakit, saya coba sekali dan ternyata masuk. Nah, Tapi nggak ada justru luka, nggak ada berdarah, cedera gitu? Oke, lalu? jadi ya semenjak dari situ saya juga pasang susu, saya belajar pelet dan santet juga di situ. Pernah Anda gunakan tapi? Ya, Anda pernah melet, Anda pernah nyantet orang? ya. Korbannya cukup banyak. Lebih Lumayan. dari 5? Lebih. Lebih dari 10? Ya, dan semuanya itu yang ya saya mungkin punya permasalahan dengan dia. Mereka yang punya masalah ada yang sampai meninggal dunia? Merasa bersalah? Sekarang saya mulai bersalah. Kalau dulu mungkin saya nggak merasa bersalah, Mas. Karena dendam ya? Iya. Mungkin karena ada masalah akhirnya Anda lampiaskan walaupun harus mengorbankan nyawa orang lain. Betul. Mas Yahya tujuannya datang ke Penembus Mata Batin untuk apa malam hari ini? Justru itu, Mas, kedatangan saya yang pertama mungkin udah waktunya saya untuk tinggalin bahwa sebenarnya dunia seperti itu tuh nggak ada gunanya. Nah, saya pengen tahu apa yang akhirnya bikin Mas Yahya berpikir kayak gitu? Awalnya dari kesadaran diri, Mas, Oke. bahwa kita punya umur, ya sebaiknya kita pergunakan untuk kebaikan kita bukan cuma di dunia, tapi di akhirat. Pernah merasa terancam akhirnya merasa harus membuang ini semua? Kalau terancam hingga saat ini sih belum. Cuma saya merasa bahwa ya memang hal yang seperti ini ketika saya nanti udah nggak ada, kan saya di alam lain. Apakah nanti diterima atau enggak? Itu yang jadi pertanyaan saya. Makanya saya datang kemarin itu saya ingin hilangin semua. Pernah ada usaha sebelumnya untuk menghilangkan itu semua? Saya pernah waktu itu ke salah satu orang pintar juga. Tapi orang pintar itu tolak. Nggak mau atau nggak bisa? Nggak kuat kata. Baik, mudah-mudahan malam hari ini bisa mendapat tujuan ya Mas Yahya. Iya, terima Bisa kasih. lepas dari semuanya dan mudah-mudahan benar-benar niatnya kuat dan tulus untuk bisa lebih bersih saat ini. Iya. Kami akan ajak Mas Yahya untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yahya, tanggal lahir 30 September 1980, dengan nomor rumah 66. Saya melihat adanya kekuatan energi yang sangat besar di tubuh Yahya. Energi yang sangat besar itu justru berdampak negatif untuk kehidupannya. Dengan kelebihan ilmu yang ia punya, sosok Yahya rela menyakiti orang lain untuk kepuasan batinnya. Saya melihat dalam pikiran saya, ia mempunyai perjanjian gaib dan sifatnya sulit ditebak karena tergolong psycho. Saya melihat dalam terawangan batin saya juga sosok macan yang sangat besar di tubuh Yahya. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Yahya dengan tanggal lahir 30 bulan 9 1980 dan nomor rumah 66. Bapak Yahya ini pernah mempelajari ilmu hitam, tepatnya waktu itu di kawasan timur Indonesia ya. Iya, betul. Waktu itu untuk jaga diri niatnya dan sempat juga menanamkan seperti susuk dan juga ada paku bumi yang ditanam di dalam. Dan waktu itu untuk menggunakannya supaya punya kekuatan, jaga diri
tapi kedepannya juga menguasai santet dan juga pelet. Dan bahkan pernah digunakan, korbannya cukup banyak, dan ada yang meninggal dunia. Malam hari ini datang ke penembus mata batin mau melepas itu semua, niatnya benar-benar tulus supaya bersih. Ya, oke. Gimana Roy? Pertama kali lihat Yahya, saya ngerasa ada sosok hewan spiritual penjaga berbentuk macan dan sangat mengerikan sekali. Sosok penjaga. Baik energinya berarti. Berarti energinya hanya baik untuk si Mas Yayahnya aja ya. Oh, buat tapi orang lain bukan ikuti. orang lain. Oh, oke. Namanya dong. Maksudnya dia binatangnya, Ya. Roy, hasil dari belajarnya Bapak kali ya? Belajarnya Bapak atau memang Atau emang, turunan? oh Sebenarnya kalau saya lihat di Mas Yahyanya sendiri emang udah bisa dari dulu, ya kan? Ya, betul Mas. Tuh. Lalu mempelajari, jadinya tambah-tambah deh, makin-makin. Oh, jadi secara keturunan itu udah ada ya sebenarnya ya Roy? Udah ada sebenarnya. Tambah diasah akhirnya malah justru makin kuat. Iya. Gitu. Ini bentuknya siluman atau apa Roy? Siluman sebenarnya, bentuknya siluman dan benar-benar menyeramkan gitu loh. San ya. Mas Yahya sendiri pernah nggak bertemu dengan sosok macan seperti yang digambarkan Roy? Sebelumnya saya pernah bermimpi, Mas. Mimpinya seperti apa? Ya, saya beberapa kali didatangi wujud tersebut. Tapi terkadang itu kadang-kadang suka hilang. Kadang-kadang datang lagi. Saya sempat konsultasi, cuma hingga saat ini belum pernah ada yang bisa jelaskan apa arti tersebut. Roy, kamu sering bilang kalau yang menguasai ilmu hitam ini justru kelihatannya bentuknya, sosoknya itu lebih tua daripada umurnya. bener, Ya? bener banget, Bay. Tadi kamu ini kelahiran tahun 80 tapi seperti Iya. Heran ya, memang ternyata bener ada banyak bukti ya kalau pelaku mistis atau black magic biasa terlihat tua atau Lebih tua terlihat dari umurnya dari ya? umurnya 80 tapi bentuknya kayak umur 40. Iya. 39. Maaf deh, bukannya tadi bisa pasang susuk kalau aku lihat, maksudnya aku sering dengar pasang susuk bukan jadi muda. Harusnya Terus ya. pantangannya apa sih, kata nggak boleh makan Nggak boleh sate makan susu apa sate gitu. atau apa. Sebenarnya Itu gimana? sebenarnya tantangannya ada memang. Cuma terkadang ada pelakunya itu jarang untuk memberitahu apa pantangannya tersebut. Biasanya seperti itu. Kalau untuk kayak ngelunturin ya nggak sih santet atau apa guna-guna gitu. misalnya ada orang kena santet atau guna-guna gitu. Berarti Pak Yaya nyembuhin juga gitu akhirnya, nggak? Apa nggunain iya. sendiri? Oh. Terkadang saya pernah coba waktu itu di Jakarta. Jadi karena ada salah satu perempuan, dia sama pacarnya. Jadi saya coba dengan media air laut, Mas. Santetnya atau guna-gunanya luntur gitu. Iya, tapi di malam di hari yang memang khusus. Karena itu mesti harus ritual. Hilang langsung gitu. Alhamdulillah hilang. Bener begitu Roy. Betul. Seperti yang saya lihat. Oh, Mas Yahya lihatnya macan kuning atau macan putih? Kuning, Mas. Pantesan ya, memang ini nih yang saya takuti. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi 5 menit ke depan di sini. Karenanya begini. Iya, soalnya saya ngerasa lukisan macannya ini seolah-olah ingin menerkam saya. Semoga hal Minggir ini, sini nggak? semoga hal ini salah ya. Mudah-mudahan nggak kejadian. Mudah-mudahan nggak kejadian apa-apa karena iya kalau orang udah kesurupan, orang udah gelap mata, kita nggak bisa cegah ya. Walaupun aku tahu mereka nggak bersalah karena mereka lagi dalam pengaruh dunia lain. Dunia Oh, lain. tapi ya saya juga tetap takut lah. Roy, sosok yang kamu gambar ini, kamu Ya. lihat ada di dalam dirinya Mas Yahya atau ada di sekeliling menjaga dia? Ada di dirinya Mas Yahya. Oh, oke. Dan yang lucunya dirinya sang macan itu kayak duduk gitu. Menjaga gitu.